Hai, perkenalkan kami adalah kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Saifullah, Fikri Haikal, dan Aji Nusirwan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit tentang teori modern perdagangan internasional. Teori ini banyak digagas oleh para ahli-ahli ekonomi terdahulu. Masuk pada teori yang pertama, yaitu teori Hacker-Ohlin atau biasa dikenal dengan teori HO. Teori ini banyak menjadi gagasan para ahli ekonomi selanjutnya. Analisis dari teori Hacker-Ohlin sebagai teori perdagangan internasional modern adalah harga atau biaya produksi sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Corporate advantage dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produk yang dimilikinya. Setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Namun kelemahan teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Kemudian kita masuk pada teori yang lain, yaitu teori Revshansky. Teori Revshansky merupakan fungsi dasar dari model HO ketika koefisien produksi tetap dan penawaran faktor-faktor produksi dalam kondisi full employment, maka penambahan pada salah satu faktor produksi akan meningkatkan faktor output pada komoditi yang faktor produksinya ditambah secara intensif sehingga mengurangi output komoditi yang lain. Kemudian kita akan masuk pada teori yang lain. Teori lain adalah teori yang digagas oleh Wolfgang Stolper dan Paul Samuelson. Kemudian teori ini dikenal dengan teori Stolper-Samuelson. Kemudian harga faktor produksi dikemukakan oleh Stolper-Samuelson dalam teori perdagangan internasional. Teori ini mendeskripsikan hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif seperti gaji dan pendapatan modal. Arti penting dari teori ini didasarkan pada fakta bahwa kesamaan pembelian faktor real antara kedua negara adalah penting. Kemudian kita masuk pada teori yang lain, teori biaya oportunitas. Teori biaya oportunitas digambarkan sebagai Production Possibility Curve atau PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC insourcing cost. Kita akan masuk pada teori yang terakhir. Teori yang terakhir adalah teori overcurve atau reciprocal demand. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris yakni Marshall dan Edwards. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu produk, barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Kita akan masuk pada ringkasan dari pembahasan kita kali ini adalah pada prinsipnya teori perdagangan internasional modern berlandaskan kepada dua faktor utama. Kedua faktor tersebut ialah permintaan dan penawaran, di mana perbedaan antara kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadikan terjadinya perdagangan internasional antara dua buah negara. Permintaan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam hal selera. Bisa saja produksi barang dalam negeri tidak sesuai dengan selera pasar yang ada, sehingga menyebabkan sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Atau bisa juga disebabkan karena adanya penawaran dari pihak negara lain yang menginginkan barang tersebut karena memiliki perbedaan jumlah dan kualitas. Dan itulah tadi penjelasan sedikit dari kami tentang teori modern perdagangan internasional. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.